Langit sore mulai beranjak jingga, memperlihatkan gradasi warna yang memukau di cakrawala. Aku berdiri di teras rumah Andi, teman baikku sejak SMA, sambil menikmati udara yang segar. Hari itu dia mengundangku untuk datang ke rumahnya, seperti yang sering kami lakukan saat waktu luang. Aku tidak menyangka bahwa sore ini akan terasa berbeda, karena ada seseorang yang belum sepenuhnya ku kenal dengan baik. Andi memanggilku dari dalam rumah. "Hei, aku harus keluar sebentar. Kakakku ada di rumah, temani saja kalau kamu mau nunggu. Aku bakal balik lagi nanti." Aku mengangguk dan mengangkat bahu, tidak terlalu memikirkan soal kehadiran kakaknya. Kami jarang sekali bertemu, mungkin hanya beberapa kali ketika aku mampir. Kakaknya, Rina, adalah sosok yang kalem dan selalu tampak sibuk dengan urusannya sendiri. Dia bekerja di luar kota dan hanya sesekali pulang, jadi aku tidak terlalu sering melihatnya. Tak lama setelah Andi keluar, pintu rumah terbuka, dan Rina muncul dengan langkah tenang, mengenakan gaun kasual berwarna krem yang mengalir lembut di tubuhnya. Rambutnya yang panjang dan gelap tergerai rapi di bahunya, dan senyum tipis menghiasi wajahnya yang selalu tampak tenang. "Kamu sendiri aja?" ditanyanya sambil berjalan menuju teras. "Ya," Andi keluar katanya. "Dia bilang kamu ada di rumah," jawabku sedikit canggung. Meski pernah bertemu sebelumnya, berbicara langsung dengannya membuatku merasa sedikit tak nyaman. Ada aura berbeda dari sosok Rina yang sulit dijelaskan. Kedewasaan, keanggunan, dan ketenangan yang mungkin berasal dari pengalaman hidup yang lebih matang dariku dan Andi. Dia duduk di kursi sebelahku, mengambil secangkir teh yang sudah disiapkan. "Senja di sini selalu indah, ya? Dulu waktu aku sering di rumah, aku suka duduk di sini sampai malam tiba." Aku hanya tersenyum kecil, merasa tidak ada yang bisa kukatakan untuk menanggapi itu. Tapi kemudian, entah kenapa, suasana terasa berubah. Ada kehangatan dalam caranya bicara, seperti ada magnet yang menarikku untuk mendengarkan lebih jauh. "Kamu sering kesini, ya?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Ya, hampir setiap minggu. Kadang cuma nongkrong aja atau ngobrol sama Andi." Aku merasa sedikit lebih nyaman sekarang setelah beberapa menit berlalu. Rina menatapku dengan pandangan yang seakan menembus lapisan luar. "Itu bagus. Andi beruntung punya teman yang selalu ada. Aku juga dulu punya sahabat seperti itu, tapi setelah kuliah, kami jarang bertemu lagi." Dia tertawa kecil, dan aku merasa suasana jadi lebih cair. Percakapan kami mulai mengalir, berbicara tentang berbagai hal, pekerjaan, kehidupan di kota, dan kenangan masa kecil. Ada sesuatu tentang Rina yang membuatku merasa nyaman, meskipun kami tidak terlalu dekat sebelumnya. Lambat laun, percakapan kami mulai menyentuh topik yang lebih dalam. Dia bercerita tentang kesepiannya, bagaimana dia sering merasa terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan kehidupan di kota yang penuh tekanan. "Kadang aku merasa hidup ini seperti bergerak terlalu cepat," diucapnya sambil menatap cakrawala yang kini mulai gelap. "Dan kita hanya berlari tanpa tahu kemana tujuan sebenarnya." Aku mendengarkan dengan seksama. Ada kejujuran dalam cara dia berbicara yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Aku rasa, kita semua pernah merasakan hal seperti itu. Tapi jarang ada yang mengakuinya. Rina tersenyum kecil, lalu mengalihkan pandangannya ke arahku. "Kamu bijak untuk seseorang seusiamu." Aku tertawa pelan, merasa dipuji namun sedikit canggung. Entah, mungkin karena aku juga suka memikirkan hal-hal yang gak perlu. Dia tertawa, dan tawa itu terdengar ringan, seperti membebaskan dirinya dari beban yang mungkin dia rasakan. Saat itu, suasana mulai terasa lebih hangat, meskipun malam mulai turun dengan pelan. Rina menatap langit yang kini dipenuhi bintang-bintang kecil, lalu menghela napas panjang. "Di sini, semuanya terasa lebih lambat," jika tanya pelan. Aku selalu merasa lebih tenang setiap kali pulang. Aku menatapnya, ada sesuatu dalam cara dia bicara, cara dia melihat dunia, yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. "Mungkin kamu butuh lebih banyak waktu di sini, menjauh dari hiruk-pikuk kota." Dia menoleh ke arahku, dan kali ini tatapan matanya terasa lebih dalam. "Mungkin kamu benar. Tapi kadang, ada hal-hal yang menghalangi kita untuk benar-benar pergi." Hening sejenak, sebelum dia melanjutkan, "Ya ada sesuatu yang menahan, meski kita tahu seharusnya kita bisa memilih jalan yang lain." Aku tidak tahu persis apa yang dia maksud, tapi dalam cara dia mengatakannya, ada kesan bahwa dia sedang berbicara tentang lebih dari sekadar pekerjaan atau rutinitas. Ada kerinduan dalam nada suaranya, mungkin sesuatu yang sudah lama dia simpan di dalam hati. Tiba-tiba, Rina menggeser kursinya sedikit lebih dekat.
Kamu tahu, aku jarang merasa sehangat ini bicara dengan orang lain. Mungkin karena kamu teman adikku, tapi aku merasa nyaman. Jarak di antara kami kini terasa lebih tipis, dan aku bisa merasakan kehadirannya lebih kuat. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku juga merasa begitu, Rina. Meski kita jarang bicara, rasanya percakapan ini alami. Dia tersenyum, lalu tanpa disadari, tangannya menyentuh tanganku. Hanya sentuhan ringan, namun cukup untuk membuat detak jantungku semakin kencang. Aku menoleh padanya, dan mata kami bertemu dalam hening yang penuh makna. Ada kalanya kita menemukan sesuatu yang baru di tempat yang tak terduga. Bisiknya, suaranya hampir hilang di antara hembusan angin malam. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Namun, dalam diam, kami hanya saling menatap, seolah mencari jawaban di mata masing-masing. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang terburu-buru. Momen itu terasa begitu lambat, begitu intim, dan penuh dengan ketegangan yang tak terungkap. Rina perlahan menarik tangannya, namun dia tetap tersenyum. Maaf, mungkin aku terlalu banyak bicara malam ini. Aku menggeleng pelan, masih merasakan getaran dari sentuhannya. Tidak, aku senang mendengarkanmu. Waktu terus berjalan, tapi malam itu terasa seperti menggantung di udara, tak ingin berlalu. Kami berbicara lagi, kali ini lebih ringan, namun tetap ada ketertarikan yang tak bisa diabaikan di antara kami. Di bawah langit yang kini penuh bintang, kami berbagi sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar kata-kata.